Hai semuanya, welcome back to my channel. Buat yang baru di channel ini, kenalin aku Muriel. Aku suka sharing mengenai gaya hidup berkesadaran atau conscious living. Di video kali ini, aku pengen sharing mengenai tips untuk menggunakan social media secara bijak dan how to cut off the bad habit of just scrolling and wasting the time tanpa kita sadarin. Sosial media tuh emang enak banget rasanya, nyaman gitu ya. Kita dapat instant gratification dan happiness. Dopamin tuh langsung hitting secara cepat kalau kita lagi scrolling atau lihat-lihat sosial media. Tapi kalau kita tidak menggunakannya secara bijak, we will be used by the social media instead of we are using the social media. Dan itu bahaya, bisa jadi toxic juga buat kita, mental health kita, dan bahkan juga bisa menyerang fisik kita. Kayak pusing-pusing, leher kaku, mata nggak enak, dan segala macamnya. Sosial media memang didesain untuk membuat kita terus engage, terus ada rasa addicted gitu, pengen terus-menerus menggunakannya dan stay di sana selama-lamanya. Banyak banget informasi dan banyak banget update-update tentang kehidupan orang lain yang kadang kita lupa bahwa itu hanyalah sepersekian persen dari kehidupan mereka yang tentunya sudah melewati kurasi-kurasi dan filter-filter yang sehingga yang ditunjukkan adalah yang bagus-bagusnya aja. Kepala dan otak kita itu diekspos dengan begitu banyaknya informasi dalam satu waktu dan dengan waktu yang cepat sehingga kita ngerasa kita jadi insecure, kita ngerasa nggak nyaman dan nggak pede sama diri kita sendiri karena begitu mudahnya untuk kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Rasa cemas akan sesuatu yang belum terjadi, susah untuk fokus, dan bikin kita jadi malas ngapa-ngapain. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Aku pernah, dan kurasa semua orang pasti pernah ngerasainnya sih. Dimana kita lagi ada di sosial media, kita scroll tanpa terasa udah lewat 1 jam, udah lewat 2 jam, terus kita bingung kemana waktu pergi. Terus kita jadi down karena kita belum melakukan banyak hal, kita merasa tidak produktif. We've all been there. Sekarang kita bareng-bareng waktunya untuk check in ke dalam diri dan memahami kenapa kita bisa melakukan itu dan gimana kita bisa memutus kebiasaan tersebut dan menggunakan sosial media secara bijak. Kita akan membicarakan 5 tips dari aku yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dan menggunakan sosial media dengan lebih bijak. Kalau udah ada di dalam cycle tersebut, buat aku yang nomor 1 adalah kita perlu untuk detox atau tidak menggunakan sosial media, entah itu sosial media Instagram atau apapun yang kalian gunakan gitu ya. Kalau untuk aku tidak menggunakan Instagram karena disitulah aku paling sering spend time, paling sering menggunakan waktuku. Caranya gimana? Caranya bisa dengan dihapus atau simply nggak buka aja. Tapi kadang karena udah kebiasaan, kalau aplikasinya tuh masih ada di situ, pasti pengen ngebuka terus gitu. Nah, mungkin kalau kayak gitu bisa dideaktivasi atau simply di-delete aja. Dan ini juga waktunya kita untuk memfilter dan berefleksi aplikasi apa aja yang ada di handphone kita, karena dari aplikasi-aplikasi tersebut yang nggak selaras, nggak sejalan, dan mungkin jarang dipakai. Kita mulai dari membersihkan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita dan kita detox dari sosial media yang paling sering kita gunakan dan mengganggu kita. Percaya, you will feel good. Berapa lamanya itu terserah, tergantung seberapa kalian addicted-nya sama sosial media tersebut. Kalau aku biasa melakukan seminggu sekali sebetulnya di hari Sabtu atau kadang Sabtu dan Minggu. Habis gitu rasanya enak banget sih. Senin bisa dimulai dengan lebih fresh. Karena beristirahat tuh gak cuma fisik, tapi juga dari apa yang kita konsumsi melalui digital. Jadi buat aku, rumusnya adalah semakin kita ketergantungan terhadap sesuatu, semakin detoxnya itu diperlukan dan mungkin waktunya lebih panjang. Yang kedua adalah swap the habit. Ini aku pernah cerita juga ke kalian bahwa aku lagi memulai habit baru saat ada perasaan pengen ngangkat handphone gitu ya, out of habit ya, bukan karena keperluan sesuatu untuk ngecek sesuatu. Karena kayak nggak ada kerjaan, mau
ngangkat handphone gitu, aku swap habit tersebut ke habit yang lain, itu ambil buku atau bacaan. Kalau misalnya aku lagi nggak ada bacaan di deketku, ya aku cari misalnya di Google sesuatu yang muncul di kepalaku yang aku pengen tahu gitu. Nah, ini juga bisa digunakan saat kalian melewati detoxing, bisa menggunakan habit-habit substitusi, habit-habit baru yang healthier, misalnya exercise atau mungkin belajar untuk bikin sesuatu yang baru gitu. Karena sebenarnya kalau ditambah dalam satu hari itu kita bisa menggunakan sosial media selama berjam-jam, dan waktu tersebut kita bisa gunakan untuk hal lain mungkin yang lebih sehat, yang lebih bermanfaat juga. Untuk swapping the habit, kita perlu tahu kapan sih kita scrolling. Aku biasanya pagi hari, dan kalau kan lagi bengong gitu pengen scroll. Nah, kalau yang pagi hari kita bisa swap sama sesuatu yang lain, karena kalau di pagi hari itu bisa bikin aku bangun gitu. Karena tahu why-nya, yang kita bisa lakukan selain itu adalah mungkin menyalakan musik, atau menyalakan tuntunan ayat Al-Quran, atau mendengarkan kajian yang pendek, mungkin yang 5 menit gitu, atau bisa digunakan untuk meditasi. Kalau yang di tengah-tengah during the day, kalau pas lagi ngerasa nggak ada kerjaan, atau lagi bosan, atau lagi bengong nggak ngapa-ngapain, itu aku gunakan waktu itu untuk taking a breath, a conscious breathing, exercise sedikit ya kan, stretching atau dancing atau simply lihat sekitar aja sih ada apa ya di sana, dan ya menggunakan waktunya untuk bengong aja or baca buku. Yang ketiga adalah set the limit. Ini menurut aku penting banget dan sangat membantu aku untuk mengerti berapa banyak aku menggunakan sosial media, kayak berapa lama aku menggunakan sosial media. Itu ada caranya, kayak di Instagram, ke setting, ini ada time limit untuk ngesetnya. Di sini mau digunakan berapa lama, nanti dia akan muncul kalau misalnya sudah digunakan selama itu. Ini nextnya mau diapain terserah, nggak harus langsung berhenti juga. Mau dipencet oke, tapi tetap ngelanjutin pakai sosial medianya juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita aware. Kita juga bisa set downtime, jadi di jam malam, kalau aku jam 8 itu waktunya udah unwind myself, udah siap-siap untuk tidur gitu ya, nggak mau expose diriku dengan terlalu banyak information, yang sebenarnya informasi itu tuh kita perlu kita perlu ngeprosesnya gitu, tapi habis gitu kita mau tidur, akhirnya numpuk di kepala, akhirnya nggak bisa rilis dengan gitu aja, dan ya jadi tumpukan clutter di kepala, dan aku nggak mau itu. Selanjutnya adalah jauhkan handphone kita. Ini works for me, apalagi during the day kalau aku lagi membersamai anak-anak, lagi homeschooling juga di rumah. Masanya handphone itu ada sama aku karena aku pengen mendokumentasikan kegiatan kita hari itu. Tapi sering juga aku taruh di tempat lain, atau ya aku charge, sehingga aku bisa fokus sama apa yang aku lakukan. Dan kalau udah kayak gitu, aku jadi hadir secara utuh dan merasa sadar penuh sama apa yang aku lakukan. Dan keinginan untuk mengambil handphone itu tuh jadi berkurang, karena kan dia agak jauh ya gitu, jadi perlu effort untuk ke sana. Beda kalau misalnya handphonenya di depan kita, dari tangan kita, pasti pengen dong, kita nggak tahu foto, nggak tahu pas anaknya lagi ngerjain sesuatu, kita pengen scrolling aja gitu. Jadi untuk menghindari itu, ya jauhkan aja. Saat kita tidur, kita taruh di kamar yang lain. Terus gimana? Karena aku menggunakan handphone untuk setting alarm. Nah, alarm ini kita bisa gunakan alarm yang konvensional. Jadi kita nggak perlu ada handphone di sebelah kita. Dengan begitu kita bisa ada in real life, ya kan? Kita bisa kalau lagi ketemu orang bisa ngobrol dengan benar-benar fokus, dengan benar-benar ngelihat mukanya, ngelihat wajahnya, having a real conversation. Kalau ketemu sama orang gitu udah pasti handphone itu nggak deket sama aku taruh di tas atau ya taruh di depan gitu ya, tapi aku balik, jadi aku nggak lihat notification itu sama sekali. Oh, that's a good point. Notification ini kebanyakan aku matikan, kecuali WhatsApp. Jadi Instagram dan lain-lain aku tidak mendapatkan notifikasi during the day, karena buat aku itu sangat mendistraksi karena jadi pengen buka kan gitu. Jadi jangan merasa kita harus selalu available dengan adanya sosial media. Yang terakhir itu adalah berefleksi terhadap diri sendiri. Sebenarnya kenapa kita ada keinginan untuk ngangkat handphone gitu? Apakah kita ingin terhindar atau lari dari suatu masalah?
Apakah kita lagi pengen procrastinating, kita menghindari sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan atau masalahan yang lagi kita hadepin. Karena memang sosial media itu kayak bikin kita mati rasa ya. Kita yang tadinya punya masalah, kita yang tadinya kesel, kita lihat sosial media tuh jadi kayak menyenangkan dan kita lupa sama permasalahan itu. Padahal we have to still deal with that issue. We have to solve the problem gitu. Jadi sosial media bukan jawaban instan atas permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Dengan kita aware kenapa kita angkat handphone dan pengen scrolling melakukan sesuatu, memudahkan kita untuk lebih mudah kembali ke track yang seharusnya gitu. Kalau jatuh itu kita manusia itu pasti lah ya, sekali-sekali, sering juga bahkan gitu. Tapi saat kita aware, kita punya awareness ke dalam diri kita sendiri, kita jujur sama diri kita sendiri, kembalinya akan lebih mudah. Sosial media itu nggak jahat kok. Sosial media itu adalah alat yang memiliki banyak kelebihan dan kita perlu embracing all the positive dan mengontrol penggunaannya secara sadar. We are still the boss, we are still the controller. So let's use it wisely. Gitu video dari aku kali ini, mudah-mudahan membantu, bisa menjadi sarana untuk berefleksi juga, dan tentunya ini adalah reminder untuk diriku sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, and I will see you in the next video. Bye!